pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari saya ajak untuk saudara sekalian untuk bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita berbahagia apabila pada hari ini kita boleh disapa kembali oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh anak kita yang terkasih, Yesi Erika Boru Simbolon. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kejadian 46 ayat 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan ke matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari anak sidik kita, dari Petra Manik. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibacakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, penyertaan seperti apakah yang diberi Allah kepada Yakub dan keturunannya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yusuf menjadi raja kedua, penguasa kedua di bawah Firaun, setelah dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia mengajak keluarganya dan bapaknya Yakub untuk pindah ke tanah Mesir. Karena di tanah Mesir terjamin akan kesediaan pangan yang pada saat itu sedang dilanda oleh kelaparan. Pada waktu pindah ke tanah Mesir, melalui firman Tuhan kita ini, ayah daripada Yusuf, Yakub, sebenarnya khawatir. Mereka harus pindah dan meninggalkan tanah Kanaan. Dia khawatir apa yang akan terjadi di tanah Mesir dan apakah mereka masih bisa pulang kembali ke tanah Kanaan. Pada waktu perjalanan mereka ke tanah Mesir, dekat dengan tanah Mesir di tanah Gosyen, Yakub mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dan dia dalam hal tersebut meminta petunjuk daripada Allah. Dan waktu dia meminta petunjuk daripada Allah, setelah dia membakar korban bakaran, maka Allah datang melalui mimpinya ingin menguatkan Yakub bahwa supaya Yakub tidak lagi kundah kulana, tidak menjadi ragu-ragu untuk pergi ke tanah Mesir, karena dimanapun dia berada maka Allah akan memberkati. Dengan kata lain, bahwa Allah akan memberkati Yakub beserta keturunannya semua di tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali pergumulan, rintangan membuat kita menjadi ganggu terhadap kepercayaan kita, iman kita, dan kita menjadi mentok dan tidak punya pikiran. Tapi melalui firman Tuhan kita ini, kita diajarkan, kita diingatkan bahwa Allah telah berjanji kepada umatnya di mana saja mereka sampai pada akhir zaman ini, sampai akhir pada kehidupan ini, maka Allah, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lagi bimbang, jangan lagi takut kemanapun Anda melangkah, apapun yang Anda hadapi, ingat janji Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai, bahwa Dia akan memberkati seluruh umat yang dikasihinya dimanapun mereka berada. Pegang
Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kita ini, yaitu kita boleh belajar dari Yakub, di mana pada waktu dia akan melangkah, dia meminta petunjuk kepada Allah. Apakah Anda sudah meminta petunjuk pada Allah pada hari ini? Pada saat Anda bangun pagi, Anda ingin pergi beraktivitas, bekerja, ataupun melakukan rutinitas, apakah Anda telah berdoa meminta petunjuk daripada Allah? Mintalah, maka dia akan menerangi, dia akan menunjukkan jalan kepada Allah. Oleh sebab itu, bersyukurlah dan memintalah, dekatlah kepada Allah. Ingat, dua hal pada hari ini, pegang janji Allah dan mintalah petunjuk kepada Allah kemanapun, kapanpun, dan apapun engkau akan melangkah. Amin.